Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat siang. Pak Yuda ingin lanjutin lagi, langsung aja Pak Yuda share ini ya materinya supaya waktunya kan sempit tuh, cuma 30 menit. Kemarin eh, Kak Yuda nggak lihat HP, jadi jamnya nggak kelihatan, wis ngomong terus ya, bablas akhirnya. Bablas akhirnya lebih dari 1 jam ternyata ya, sehingga tidak memberi kesempatan adik-adik remaja di sini untuk bertanya. Nah, kali ini ada sesi tanya jawab ya. Kak Yuda dapat pesan yang nanti yang bertanya dapat hadiah ya. Jadi boleh menanyakan tentang materi-materi yang minggu lalu. Boleh. Kemarin waktu minggu lalu kan Kak Yuda berbagi tentang alasan-alasan dan sebab-sebab berlindung ya. Dan memilih objek perlindungan. Nah, dua topik ini boleh ditanyakan. Langsung boleh ketik di chat, boleh. Nanti dibantu oleh Kak Yana dan siapa adminnya yang hari ini? Yang pengen pertanyaan. Nanti tolong dibantu yang di chatting. Nah, itu nanti yang bertanya dapat hadiah ya. Dan boleh menanyakan topik-topik yang Kak Yuda ingin share pada siang hari ini. Jadi nanti hadiahnya ada 2 macam ya. Yang untuk yang topik minggu lalu dan topik yang minggu hari ini ya. Jadi terbagi menjadi 2 nanti. Nanti diatur sendiri berapa orang yang mau dapat hadiah itu. Ya, yang bertanya. Nah, Kak Yuda ingin mengulang dikit aja, sebentar aja ya supaya adik-adik remaja ingat apa sih yang sudah kita bahas di minggu yang lalu ya. Nah, kemarin kan ingat kan gambar ini kan ya, mengambil perlindungan. Ini si kata ini ambil daun juga. Dua adik kita yang kecil ini juga mengambil daun untuk berlindung dari cipratan air ya. Mereka berlindung dari cipratan air dan memilih objek perlindungannya adalah daun yang lebar. Kalau daunnya ini hanya selebar tubuhnya katak, ini daun ini kemudian dipakai untuk adik-adik kecil ini. Nah, ini nggak cocok karena tubuhnya besar, airnya masih terciprat. Nah, adik-adik ini memilih objek perlindungan yang tepat, memilih daunnya yang lebar sehingga tubuhnya tertutupi semua. Kalau hanya untuk katak tubuhnya yang kecil, adik-adik ini tubuhnya lebih besar, katak ini kecil. Nah, dia memilih daun yang lebarnya sesuai dengan ukuran tubuhnya. Jadi memilih objek perlindungan sangat penting ya. Nah, itu minggu lalu alasan berlindung dan memilih objek perlindungan ini tentu ya masih ingat bahwa sebetulnya dengan memilih objek perlindungan yang tepat itu adalah gerbang menuju kebahagiaan. Nah, ini digambarkan oleh gerbang memasuki taman wisata ya. Ini kemarin ya, alasan-alasan berlindung dan pemilihan objek berlindung. Ini kemarin sudah. Namun boleh ditanyakan lagi nanti kalau kurang jelas. Nah, pada hari ini Kak Yuda ingin melanjutkan dengan nomor 3, 4, dan 5. Nah, nanti yang nomor 3 ini mungkin singkat karena ini agak rumit. Mungkin nanti adik-adik remaja kalau sudah kuliah, nah ini baru yang nomor 3 ini Kak Yuda jelaskan panjang lebar nanti ya. Nah, bagi-bagi yang teman-teman guru yang lain, teman-teman guru yang lain dianggap remaja, ya. Jadi nomor 3 ini nanti dulu itu. Yang nanti panjang lebar adalah nomor 4 dan nomor 5 itu ya. Nah, ini kemarin masih ingat kan foto ini? Ini artinya ketiga foto ini, 3 foto berbeda, mereka memilih objek perlindungannya dan alasannya itu berbeda-beda. Yang ini cipratan air kecil, ini hujan, ini belum hujan, ya. Terus memilih objek perlindungannya ini daun yang lebar, ya. Ini mereka pakai yang sebelah kanan ini pakai payung dan jas hujan, yang ini payungnya lebih lebar dan jas hujannya sampai menutup kakinya, ya. Jadi mereka mempunyai alasan dan memilih objek perlindungannya berbeda-beda. Ya. Nah, ini sejak dari zaman dahulu nenek moyang kita sudah mencari yang namanya berlindung. Ya. Nah, Kak Yuda ingin mengingatkan bahwa sebetulnya kita ini berlindung sebagai manusia kan? Iya kan? Kita kan sekarang sebagai manusia, adik-adik remaja kan memiliki tubuh dan pikiran sebagai manusia, bukan sebagai kucing kan, bukan sebagai anjing. Jadi kita berlindung
kita berlindungnya itu sebagai manusia. Nah, ini belajar ilmu baru nih pada pagi hari ini, bahwa sebetulnya sebagai manusia, adik-adik remaja memiliki yang namanya 8 ketidakbebasan ini sudah dihindari. Dan mendapatkan yang sebaliknya, 8 kebebasan ini sudah didapatkan pada minggu siang hari ini pun 8 kebebasan ini ada. Contoh misalkan, adik-adik telah terbebas dari segala macam halangan sehingga pada minggu siang hari ini dapat mengikuti kelas sekolah minggu remaja dengan nyaman, dengan fasilitas Zoom, internetnya ada, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada pengajarnya, bertemu Sang Buddha, dan nanti bisa menerapkan nasihat-nasihat dari Buddha, mempraktekannya, dan mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini adalah salah satu dari 8 kebebasan. Lain kali kita bisa bahas ini bersama-sama. Ya. Nah, adik-adik juga harus mulai belajar, adik-adik remaja, bahwa manusia kan tidak abadi. Benar kan? Kan nggak bisa hidup selamanya. Gitu. Nah, ada 2 hal yang penting yang adik-adik harus tahu di sini. Yang pertama, bulatan pertama, bahwa suatu hari kematian itu pasti datang. Nah, adik-adik remaja kan mungkin sudah memiliki, mungkin neneknya atau kakeknya sudah meninggal, ya kan? Atau mendengar kabar dari orang lain bahwa ada yang meninggal. Kematian itu pasti datang. Nah, yang poin yang kedua yang adik-adik remaja sekarang perlu pelajari adalah bahwa saat tibanya kematian itu tidak pasti. Ya, ini 2 hal ini penting di lingkup ajaran Buddha. Nah, logikanya adalah ini kalau menurut nasihat dari Buddha, setelah kematian nanti ada dua kemungkinan, 50% dan 50%. 50% meneruskan ke penderitaan-penderitaan alam rendah dan 50% meneruskan ke penderitaan-penderitaan alam bahagia. Nah, bagi orang-orang tertentu tentu takut dong untuk masuk ke penderitaan alam rendah. Oleh karena itu, kan kemarin menjadi alasan. Alasannya apa? Oh, alasannya karena supaya saya terbebas, tidak terjerumus dari alam-alam rendah, terbebas dari neraka, terbebas dari kondisi setan kelaparan, terbebas dari kondisi alam binatang yang menyedihkan, ya. Dan ini menjadi alasan berlindung. Nanti ada juga alasan berlindung yang kedua, ini mengingatkan kembali yang topik minggu lalu, sekedar mengingat supaya nyambung ya dengan topik nanti pada siang hari ini. Dan ketika sudah mendapatkan menolak alam-alam rendah dan mendapatkan alam-alam bahagia, misalkan menjadi manusia, menjadi dewa, menjadi penghuni-penghuni alam Brahma dan sebagainya, itu alam-alam bahagia. Ternyata di alam manusia ada penderitaannya, di alam dewa ada penderitaannya, di alam Brahma pun ada penderitaannya. Nah, ini bagi nanti adik-adik, nanti kalau sudah jadi mahasiswa, logika dan kebijaksanaannya berkembang, nanti Pak Yuda akan berbagi ya tentang alasan-alasan ini dengan lebih detail. Ya. Singkatnya adalah objek perlindungan itu nanti kita harus pilih di mana objek perlindungan itu mampu melindungi adik-adik remaja dari ketiga-tiganya ini. Agar apa? Di alam rendah ada penderitaannya, alam bahagia ada penderitaannya. Jadi keduanya ini kita harus tolak, penderitaannya kita tidak inginkan. Dan kita menginginkan yang sebaliknya, mendapatkan kebahagiaan, terlepas dari kedua alam rendah dan alam bahagia ini. Artinya apa? Adik-adik remaja harus memilih objek perlindungan yang mampu melindungi dari kesemuanya ini. Gitu kan kemarin minggu lalu itu ya. Ini kalau zamannya Sang Buddha kita sempat nanti bernamaskara kepada Buddha, tapi sekarang Sang Buddha kan secara fisik tidak lagi menetap di dunia ini. Sehingga kita menghormat kepada rupang atau simbol dari Buddha itu, misalkan di wihara ya. Mungkin ada di Candi Borobudur dan sebagainya. Aku bersujud dan bernamaskara di hadapan Buddha, Dhamma dan Sangha. Jadi kita memilih objek perlindungannya ternyata kita singkatnya kemarin karena kita memilih objek perlindungannya itu yang mampu melindungi dari penderitaan-penderitaan terhindar dari alam rendah maupun penderitaan-penderitaan manusia dan dewa agar kita dilindungi. Ternyata objeknya adalah Buddha, Dhamma dan Sangha, 3 permata. Nah, nanti ini secara detail nanti Kak Yuda akan jelaskan di lain kesempatan. Kenapa kok 3 permata ini mampu? Nah, terutama bagi nanti adik-adik remaja yang sudah masuk kuliah, ini sangat penting ya. Logikanya kan sudah berkembang. Jadi nanti ketika mendapatkan
pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan kenapa kok tiga permata ini mampu melindungi. Nah, itu nanti dengan logika dan kebijaksanaannya ketika mahasiswa itu bisa menangkap nasihat-nasihat dari Buddha tentang objek berlindung ini. Sekarang hanya sekilas pengetahuan aja ya. Oh, begini cara melindunginya gitu. Nah, kenapa kok dikatakan Buddha itu mampu melindungi? Ini juga penting karena Buddha sudah terbebas dari semua ketakutan. Kalau Buddha tidak takut lagi, makanya Buddha bisa membantu. Dan Buddha mahir membebaskan, membantu kita agar kita juga terbebas dari ketakutan. Kemudian Buddha itu ketika memberikan nasihat-nasihatnya itu berdasarkan kasih dan keadilan. Tidak pilih kasih ya, tidak pandang bulu. Semua makhluk dibantu ya. Dan ketika Buddha membantu itu demi kepentingan semua makhluk, demi kepentingan adik-adik remaja, demi kepentingan Kak Yuda dan sebagainya makhluk-makhluk yang hidup di dunia ini gitu. Tidak ada kepentingan untuk Buddha sendiri. Kenapa kok tidak untuk kepentingan Buddha sendiri? Nah, Buddha kan sudah bebas. Buddha sudah bebas dari ketakutan. Jadi Buddha tidak butuh lagi untuk kepentingan Buddha. Malah Buddha dengan pengetahuan dan keterampilan dan kemahirannya membantu, memberikan nasihat-nasihatnya untuk membantu kita-kita ini. Ya. Nah, ini ada tolok ukur berlindung. Artinya begini, kalau adik-adik sudah menyatakan berlindung kepada tiga permata, oke, saya kayaknya butuh perlindungan. Saya paham, saya ingin menghindar dari penderitaan-penderitaan. Oleh karena itu saya butuh perlindungan kepada tiga permata Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, ketika adik-adik berlindung, menyatakan berlindung, misalkan contoh, di depannya Rupang Buddha, ya, adik-adik remaja ini bernamaskara di depannya Rupang Buddha. Nah, ketika kita bernamaskara, kita merangkapkan kedua tangan, kemudian membungkukkan badan, atau kita menyentuhkan 5 titik tubuh kita ke lantai. 5 titik tubuh itu berarti kedua siku, kedua lutut, dan kepala, kening. Ya, ada 5. Itu kalau menyentuh kepala, itu artinya kita betul-betul tanda kutip menyerahkan diri kita perlindungan sepenuhnya kepada tiga permata. Kita ikhlas untuk dilindungi dan kita ikhlas untuk menerima nasihat-nasihat dari objek perlindungan yang kita pilih. Nah, ketika bernamaskara, adik-adik remaja nih harus mulai belajar nih. Ketika bernamaskara, apa yang terjadi di pikirannya adik-adik remaja? Nah, apa yang terjadi juga di pikirannya teman-teman guru-guru di sini, ya, termasuk juga Kak Yuda. Apa yang terjadi ketika kita berdiri bernamaskara, kemudian kita membungkukkan badan, menyentuhkan kelima titik tubuh kita ke lantai, menyerahkan tanda kutip diri kita ikhlas untuk menerima perlindungan. Apa yang terjadi di dalam pikiran kita? Nah, ini yang harus kita ukur. Makanya ini ada tolok ukur. Tolok ukurnya apa? Di sini ada 4 nih yang jadi tolok ukuran. Namun singkatnya, Pak Yuda tidak akan jelaskan panjang lebar di sini. Ya. Singkatnya adalah semakin kita mengetahui kualitas-kualitas dari ketiga permata. Kualitas-kualitas dari ketiga permata ini adik-adik remaja setiap minggu membaca. Yaitu itu ada di Buddha Nusati, ada di Dhamma Nusati, dan ada di Sangha Nusati. Mungkin lain kali guru-guru sekolah minggu bisa jelaskan satu persatu. Buddha Nusati itu apa? Kualitas dari Buddha, kualitas dari Dhamma itu apa, Dhamma Nusati, kualitas dari Sangha Nusati itu apa. Karena apa? Ketiga kualitas yang terdapat di Buddha, Dhamma, dan Sangha, ini nanti akan menentukan seberapa yakin kita menyerahkan perlindungan itu kepada tiga permata. Kan contoh misalkan, kalau kita menemukan seorang pelindung, misalkan di rumah, di sekolah, di pekerjaan, dan sebagainya, dan kita yakin terhadap orang yang bisa melindungi kita yakin terhadap kualitas-kualitasnya, itu nanti menentukan keyakinan kita loh. Keyakinan adik-adik remaja makin yakin bahwa perlindungan ini sangat perlu, sangat butuh. Nah, gitu. Oleh karena itu adik-adik perlu mulai mempelajari Buddha Nusati itu apa, Dhamma Nusati itu apa, Sangha Nusati itu apa. Semakin adik-adik remaja memahami kualitas-kualitas yang terdapat di Buddha, Dhamma, dan Sangha, ketiga permata ini, nanti adik-adik semakin yakin dan ketika contoh melakukan praktek namaskara, beranjali, menghormat, itu juga
keyakinannya meningkat. Nah, inilah salah satu cara mengukurnya, ya. Nah, yang kedua itu nanti diukur dari perbedaan setiap ketiga permata. Ini fungsi dari ketiga permata ini berbeda-beda, itu. Buddha yang memberikan ajarannya, ya. Dhamma nanti itu adalah ajaran yang telah diberikan oleh Sang Buddha, dan ada teman-teman Bante, biksu, biksuni, samanera dan samaneri yang mereka telah merealisasikan, mempraktekkan terlebih dahulu ajaran-ajaran Buddha dan mereka telah berhasil. Nah, karena ada contoh-contoh yang telah berhasil, Bante, biku, bikuni, samanera, samaneri yang telah berhasil, makanya kita tambah yakin. Oh, ternyata ada yang sudah berhasil ternyata. Wah, gitu ya. Inilah kita nanti perbedaan di setiap ketiga permata. Terus ketika itu, yang nomor 3 setelah itu, ya, keyakinan pada ketiga permata ini akan meningkat. Tadi Pak Yuda sudah jelas ini. Ketika kita semakin paham tentang kualitas-kualitas Buddha di Buddha Nusati, keyakinannya akan meningkat. Semakin kita memahami kualitas-kualitas dari Dhamma di Dhamma Nusati, nanti keyakinannya juga semakin meningkat. Demikian juga ketika kita memahami kualitas-kualitas dari Sangha di Sangha Nusati, nanti keyakinannya akan semakin meningkat. Tentu ini menjadi tolak ukur. Ya, contoh misalkan, dulu ketika adik-adik remaja, ketika masih di kelas-kelas yang sebelumnya, sebelum menjadi remaja, kan juga diajari bernamaskara, menghormat kepada rupang Buddha sebagai simbol dari Buddha itu sendiri. Ya. Tentu keyakinannya yang dulu dengan keyakinannya yang sekarang lebih berkembang, sekarang lebih yakin. Demikian juga dengan guru-guru sekolah minggu yang ada di sini. Ketika dulu, ketika kecil, kemudian guru-guru sekolah minggu yang ada di sini, teman-teman, ketika remaja, ketika mahasiswa, ketika sudah dewasa, ketika sekarang sudah berumah tangga, keyakinannya juga akan berbeda. Artinya di sini semakin meningkat. Nah, ini bisa diukur, makanya di sini dikatakan tolok ukur kualitas berlindung kita, ya. Jadi artinya keyakinannya semakin mantap, semakin maju. Nah, oleh karena itu yang di nomor 4, karena kita sudah yakin tentang kualitasnya dari tiga permata ini sangat luar biasa, ya, sangat hebat. Kemudian kita sudah juga bisa membedakan fungsi masing-masing dari ketiga permata itu, peranannya, apa saja gunanya. Kemudian keyakinan dari sisi kita, keyakinannya adik-adik remaja ini makin meningkat, ya. Nanti ketika mahasiswa jadi makin meningkat lagi. Nah, nanti kalau adik-adik remaja ketika mahasiswa, keyakinannya sudah makin meningkat, makin kokoh, makin berkembang, kuat ketika bergaul dengan teman-teman mahasiswa yang lain yang berbeda agama, ya, atau sudah menemukan pacar yang berbeda agama, gitu. Nanti adik-adik mulai bisa, karena keyakinannya kuat, bahkan adik-adik remaja bisa mempengaruhi teman-temannya dan pacarnya agar masuk ke keyakinan agama Buddha. Karena berhasil meyakinkan. Cara meyakinkannya bukan dengan paksaan, ya, tapi dengan pengertian, dengan kata-kata yang sopan, halus, penuh pengertian, kebijaksanaan, menjelaskan tentang kualitas-kualitas dari tiga permata Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nanti pacarnya akan ikut jadi agama Buddha, ya. Dan kita sebagai pemeluk agama Buddha, kita nggak akan hanyut ikut terhadap keyakinan yang lain. Bukan berarti keyakinan yang lain keliru, tidak. Karena kita yakin bahwa karena alasan berlindung dan memilih objek perlindungannya itu sudah benar, kemudian cara mengukurnya ini juga sudah tepat, keyakinannya meningkat, sehingga kita merasakan manfaatnya. Nah, nanti setelah ini adik-adik akan ada manfaat tentang berlindung. Jadi ketika adik-adik sudah merasakan manfaatnya dari berlindung kepada tiga permata, adik-adik remaja nggak mau pindah agama. Di Buddhis, di agama Buddha itu the best gitu. Bagi adik-adik remaja, agama Buddha itu the best, ya. Tentu agama-agama lain itu juga the best bagi mereka masing-masing pemeluknya. Namun karena keyakinan kita kokoh, kita nggak mudah untuk pindah agama, ya. Nah, oleh karena itu yang di nomor 4, karena kita sudah yakin, hormat sedemikian hormatnya kepada tiga permata, maka sebaiknya kita menghindari mencari objek perlindungan lain. Saya tekankan sekali lagi, karena berdasarkan nomor 1, 2, dan 3, disertai alasan berlindung, dan sudah memilih objek perlindungannya, sudah dipertimbangkan masak-masak, keyakinan timbul yang di nomor 3, makin meningkat, makin kokoh.
Dengan demikian, berdasarkan ini semua, kita hormat untuk menghindari objek-objek perlindungan yang lain. Artinya menghindari objek perlindungan yang lain ini apa? Kita tidak boleh mengangkat objek perlindungan lain selain hanya Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kenapa? Karena Buddha, Dhamma, dan Sangha lah yang nanti bisa memberikan nasihat-nasihatnya, membimbing kita, adik-adik remaja, untuk diberikan kebahagiaan-kebahagiaan. Ya. Jadi ini ada hubungannya dengan alasan berlindung tadi yang di pertama. Tentu ada pertanyaan, Pak Yuda, Kak Yuda, kalau berlindung kepada guru matematika gimana? Supaya matematikanya adik-adik remaja ini kan dapat nilai 10. Kalau nggak berlindung kepada guru matematika kan kita kan nggak memiliki keterampilan matematika. Nah, ini pertanyaan bagus. Nah, Kak Yuda menjawab, sangat boleh berlindung kepada guru matematika agar kita bisa mendapatkan keterampilan matematika, kemahiran matematika, kan sesuai dengan alasannya. Alasannya kan adik-adik remaja ingin agar ilmu matematikanya berkembang, ilmu matematikanya bertambah, mendapatkan nilai 10. Itu alasannya. Makanya kita boleh berlindung kepada guru matematika. Tapi sekali lagi, guru matematika tidak bisa memberikan perlindungan agar adik-adik remaja dan termasuk teman-teman guru di sini melindungi dari penderitaan tidak terjerumus ke neraka, memberikan perlindungan tidak terjerumus ke alam setan kelaparan, tidak bisa memberikan perlindungan tidak terjerumus ke alam binatang. Tidak bisa guru matematika. Guru matematika hanya memiliki keterampilan ilmu matematika. Jadi artinya di sini adik-adik yang tentang yang nomor 4 ini, ya, itu mulai bisa membedakan. Yang dimaksud menghindari objek perlindungan lain adalah karena tujuannya kita tadi, alasannya berlindungnya ingin bebas total dari semua penderitaan, ya kan? Makanya kita memilih Buddha, Dhamma, dan Sangha. Hanya mereka bertiga inilah ketiga permata yang bisa mampu memberikan keterampilan dan kemahirannya itu. Seperti guru matematika itu memberikan keterampilan matematikanya kepada adik-adik remaja sehingga adik-adik remaja terbebas dari kebodohan. Kebodohan tidak bisa berhitung, gitu. Tidak bisa pandai matematika. Ternyata setelah berlindung kepada guru matematika, sesuai dengan alasannya, pingin pinter matematika, pingin mahir matematika, pingin keterampilan matematika, makanya guru matematika dijadikan objek perlindungan. Namun guru matematika tidak bisa melindungi adik-adik remaja dari kejatuhan ke neraka, setan kelaparan, dan binatang. Itu harus mencari perlindungan yang lain, yakni tiga permata Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu ya, tolak ukurnya ya, cara mengukurnya. Nah, sekarang manfaatnya nih. Nih manfaatnya. Kalau tadi sudah yakin, keyakinannya kuat dan sebagainya, tidak mencari objek perlindungan lain, adik-adik harus tahu manfaatnya berlindung itu apa. Yang pertama itu menjadi Buddhis. Nah, karena adik-adik sudah yakin terhadap tiga permata, kemudian keyakinannya kokoh kuat, dan adik-adik tidak goyah keyakinannya, karena sudah memilih objek perlindungan yang tepat yang bisa melindungi adik-adik remaja, adik-adik remaja menjadi bangga dengan memilih objek perlindungan itu. Adik-adik remaja menjadi ada suatu kegembiraan bahwa merasa terlindungi, ada suatu kebahagiaan, ya, keyakinan tertentu untuk menjadi seorang Buddhis. Ya. Jadi label Buddhis, oh ini adik-adik remaja disebut sebagai adik-adik remaja yang Buddhis. Nah, apa itu artinya menjadi Buddhis? Artinya sudah mengambil perlindungan kepada tiga permata. Jika belum mengambil perlindungan kepada tiga permata, tidak bisa disebut Buddhis. Ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalau nanti adik-adik nanti dengan kebijaksanaan yang berkembang, dengan logika dan penalaran pengetahuan nanti menerima pengetahuan ajaran Buddhis nanti berkembang ketika nanti setelah masuk ke mahasiswa atau setelah menjadi SMA dan SMA 3 berkembang umurnya, nanti adik-adik akan memahami bahwa nanti ketika berlindung itu harus ada aturan main, ada aturan-aturan yang mesti ditaati, ada nasihat-nasihat dari Buddha yang harus ditaati. Loh, kenapa kok harus ditaati? Loh, katanya tadi kan sudah memasrahkan diri, menyerahkan sepenuhnya perlindungan kepada tiga permata. Kan harus percaya sekarang kepada nasihat-nasihat Buddha dalam bentuk ajaran-ajaran Dhamma. Ya, ajaran-ajaran Buddha kan kita harus percaya. Dan ada contoh-contohnya. Teman-teman Kalyanamita, Biku, Bante,
Bikuni Samanera Samaneri dan teman-teman senior yang lain yang mereka sudah mempraktekkan terlebih dahulu ajaran nasihat-nasihat dari Buddha itu sudah dipraktekkan dan mereka berhasil. Ada contohnya, mereka mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaannya itu. Nah di sini makanya kemudian adik-adik yang ke nomor 2, setelah menjadi Buddhis, adik-adik remaja mulai mentaati nasihat-nasihat dari Buddha. Salah satunya adalah karena sudah menjadi Buddhis, sekaranglah saatnya untuk mulai mengambil sila. Contoh misalkan, ini adik-adik sudah baca setiap minggu, misal Pancasila. Ayo adik-adik remaja, kita belajar mulai menerapkan sila pertama bertahap. Pancasila ini harus laksanakan ini ya, serempak ya, secara keseluruhan. Namun kita mulai belajar, misalkan sila pertama, ayo kita belajar untuk menghindari pembunuhan. Kalau kelihatan semut sedang berbaris, jangan diinjak. Lebih baik dilangkahi. Nah, kalau dilangkahi ini artinya adik-adik remaja sudah belajar untuk sila penghindaran dari pembunuhan. Dan mungkin sebaliknya, mengerjakan yang sebaliknya, menyelamatkan nyawa si semut. Bagaimana caranya? Semut yang sedang berbaris itu jangan diusir gitu. Kasih misalkan sebatang tongkat atau 2 batu diletakkan di kiri kanannya semut yang sedang berbaris itu. Jadi artinya dikasih tanda. Tongkatnya itu diletakkan di kiri kanannya semut yang sedang berbaris, dikasih tanda. Supaya apa? Tanda itu nanti memberitahukan kepada orang lain agar semutnya jangan diinjak. Nah, dengan demikian ketika adik-adik memberikan tanda berupa batu atau tongkat di sisi kiri kanan semut yang sedang berbaris, itu adik-adik menyelamatkan semut-semut itu agar supaya tidak diinjak oleh makhluk yang lain. Nah, ini kita mengerjakan dua-duanya, menghindar dari pembunuhan, juga menyelamatkan nyawa si semut. Nah, ini barulah kita dikatakan sebagai seorang Buddhis yang baik melaksanakan nasihat-nasihat dari Buddha itu ya. Nah, nanti adik-adik akan mendapatkan hasil karma baik dari perbuatan-perbuatan menghindar dari pembunuhan semut dan hasil karma-karma baik dari menyelamatkan nyawa semut-semut tersebut. Kalau semutnya ada 5, berarti adik-adik remaja menyelamatkan 5 nyawa. Banyak loh itu menyelamatkan 5 nyawa itu luar biasa loh. Ya. Kalau Kak Yuda sendiri sering mengambil semut ya kecemplung di air kloset. Tahu air kloset? Tempatnya kita buang air besar, adik-adik itu kan pernah kan? Itu kalau ada semut satu kecemplung di sana, kan bakalnya mati tuh. Nah, Kak Yuda selamatin, ambil tisu, dicelupin di sana, semutnya diangkat. Terus dibuang ke tempat sampah. Nah, semutnya hidup. Nah, itu namanya menyelamatkan makhluk yang lain. Mungkin ada rasa jijik, tapi rasa jijiknya tolong ditinggalkan. Ini demi menyelamatkan nyawa. Nah, begitu ya. Tentu untuk bertindak seperti ini itu makanya tadi Kak Yuda memberitahu untuk melakukan sila ini harus bertahap. Lima-limanya memang harus dikerjakan, tapi untuk betul-betul sempurna, kita harus mulai melakukannya kecil-kecilan dulu. Nah, gitu. Nah, adik-adik kalau bisa mentaati mengambil sila seperti ini, nanti karena kondisi pikirannya baik, ya, menyelamatkan nyawa, kemudian tidak menerima barang-barang yang tidak diberikan, tidak mencuri dan sebagainya, tidak berbohong dan sebagainya, itu nanti akan memberikan kondisi-kondisi yang baik. Nah, kondisi-kondisi yang baik ini nanti akan menjadi yang nomor 3. Kondisi-kondisi pikiran yang baik ini nanti akan menjadi kekuatan. Suatu kekuatan yang dimiliki oleh adik-adik remaja agar karma-karma yang buruk tidak berbuah. Karma-karma yang buruk ini nanti akan menyebabkan penderitaan. Ya. Penderitaan, bisa jatuh sakit misalkan, ya kan? Kemudian setelah diobati kok nggak sembuh-sembuh misalkan gitu. Nah, ternyata adik-adik kok cepat sembuh. Loh, kenapa kok tubuhnya sehat? Kenapa kok dengan gampang mendapatkan dokter yang bagus sehingga penyakitnya gampang disembuhkan dan sembuhnya cepat? Orang lain butuh 1 bulan, adik-adik remaja cuma butuh 3 hari sampai seminggu sudah sembuh. Kenapa demikian? Karena adik-adik tadi telah melaksanakan sila yang pertama, menghindari pembunuhan, menyelamatkan nyawa. Ini berhubungan dengan kesehatan dan panjang umur. Ini nanti berkaitan dengan nomor 3. Dan sebaliknya, tadi kan menyelamatkan nyawa.
Nah, menyelamatkan nyawa itu adalah yang nomor 4, menghimpun kebajikan dengan luas. Artinya apa? Contoh misalkan, kalau tadi barisan semutnya itu diberikan dikasih tongkat ya di kiri kanannya, di kiri kanannya begini, semutnya jalan di tengah gini, jalan di tengah, tongkatnya di kiri kanan dilindungi supaya memberitahu orang lain jangan menginjak. Kalau semutnya ada 5, berarti adik-adik menyelamatkan 5 nyawa loh. Kalau semutnya 10, berarti adik-adik menyelamatkan 10 nyawa. Ini kan kebajikannya bertambah luas, bertambah luas. Kebajikan yang bertambah luas ini artinya adik-adik juga menghimpun, mengumpulkan karma-karma yang baik. Karma-karma yang baik ini nanti ada fungsinya sebagai nanti untuk agar karma-karma buruk itu tersingkirkan di nomor 3, nanti ada fungsinya yang lain. Nah, ini yang nomor 5. Jadi karena terhindar dari karma-karma buruk dan mengumpulkan kebajikan-kebajikan, nanti adik-adik akan terhindar dari segala mara bahaya. Baik ketika di rumah, ketika di luar rumah, ketika di sekolahan, adik-adik remaja akan terlindungi. Nah, itulah fungsi dari berlindung yang sesungguhnya. Ya, di sini Kak Yuda tulis terhindar mara bahaya dari makhluk lain, juga dari terhindar dari bencana-bencana yang lain, misalkan bencana alam, banjir, ya, kehujanan dan sebagainya, kepanasan. Nah, itu nanti secara singkat bahaya-bahaya ini disebut sebagai mara pengganggu. Mara ya, nggak ada hanya. Kalau marah itu adalah kemarahan, kebencian, ya. Tapi kalau mara, M-A-R-A, ini adalah penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Nanti suatu saat harus dijelasin nih sama guru-guru teman-teman sekolah minggu, mara ini apa gitu ya. Kan sering dengar tuh, Sang Buddha diganggu mara. Nah, apa marahnya ini gitu. Nanti akan dijelaskan oleh guru-guru sekolah minggu yang lain di kesempatan yang lain. Nah, teman-teman, adik-adik remaja, ketika kita melaksanakan yang nomor 1, 2, 3, dan 4 ini ya, menjadi Buddhis, mentaati nasihat-nasihat dari Buddha, memiliki pikiran-pikiran yang baik sehingga karma-karma buruk tidak berbuah, dan sebaliknya malah menghimpun, mengumpulkan karma-karma perbuatan jenis yang baik, oleh karena itu terhindar dari mara bahaya. Dan singkatnya, sesuai tujuan yang tadi, adik-adik remaja akan mendapatkan terhindar, ya, tidak mengalami kejatuhan ke alam-alam penderitaan. Ini penting, ya. Semua agama yang nomor 6 ini menjadi tujuan mereka beragama yang nomor 6 ini. Supaya tidak jatuh ke alam-alam rendah. Sebaliknya, agama-agama lain juga, termasuk Buddhis juga, menghuni alam-alam bahagia, alam-alam manusia dan alam-alam surga, ya. Oleh karena itu dikatakan di nomor 7, nanti dengan manfaat berlindung ini akan mencapai tujuan-tujuan yang sementara dan tujuan-tujuan tertinggi. Tujuan sementara apa saja? Misalkan adik-adik nanti ketika di SMA pengen nilai ulangannya bagus gitu. Nah, kita harus berlindung. Berlindungnya alasannya, tujuannya harus tepat gitu. Kemudian harus hormat dan baik terhadap guru-guru pengajar di sekolahan agar ilmu-ilmu yang didapatkan itu dibagikan dengan senang hati oleh guru-guru mata pelajaran di sekolah. Dan akhirnya nanti adik-adik akan mendapatkan kebahagiaan tertinggi. Kebahagiaan terbebas dari alam-alam rendah. Kebahagiaan terbebas dari penderitaan-penderitaan manusia. Terbebas dari penderitaan-penderitaan dewa. Dan akhirnya bisa mencapai pembebasan dan bahkan mencapai tingkat kebudaan. Nah, mencapai tingkat kebudaan ini di nomor 8. Ini tertinggi nih, mendekati merealisasikan kebudaan. Kenapa kok diletakkan di paling urut nomor 8 dan merupakan yang tertinggi? Dikarenakan ketika kita memiliki cita-cita kebudaan dan kita mengarah perjalanan menuju ke pencapaian kebudaan itu artinya kita sebagai adik-adik remaja di sini nanti dan teman-teman guru akan mendapatkan 3 hal yang komplit. Tidak terjerumus ke alam rendah, artinya lahir di alam-alam bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ketika mendapatkan hasil lahir di alam-alam bahagia, menjadi manusia dan dewa, adik-adik remaja dan teman-teman guru termasuk Kak Yuda akan meneruskan praktek-praktek nasihat-nasihat dari Buddha. Mempraktekkan terus sampai sempurna, akhirnya mencapai
ketika nanti mempelajari nasihat-nasihat Buddha yang lebih tinggi, itu bisa mencapai kebudaan. Kenapa kok mencapai kebudaan? Dengan keterampilan seorang Buddha. Ingat nggak tadi? Ini ya, Kak Yuda mundur lagi ya. Ingat tadi, dengan keterampilan seorang Buddha. Nah, adik-adik remaja bisa membantu makhluk-makhluk yang lain. Adik-adik remaja akan memiliki kualitas batin yang tidak pilih kasih. Kasihnya tanpa batas. Adilnya tanpa batas, ya, tidak pilih-pilih. Terus karena Buddha sudah bebas dalam hal ini adik-adik remaja dan teman-teman guru di sini ketika mencapai kebudaan itu sudah terbebas dari segala macam ketakutan, mahir memberikan nasihat-nasihatnya untuk kepentingan semua makhluk. Nah, makhluk-makhluk ini siapa? Itu. Nah, adik-adik harus mulai belajar nih, makhluk-makhluk itu siapa? Ya. Nanti adik-adik remaja mulai belajar bahwa adik-adik remaja ini sudah mengalami kelahiran berkali-kali. Kalau kita dalam hal ini sudah lahir 2 kali, artinya kita punya 2 orang ibu. Benar kan di kehidupan lampau? Kalau adik-adik remaja dan teman-teman di sini sudah lahir 5 kali, berarti ibunya ada 5 di masa lampau. Gitu. Kalau lahirnya sudah 10 kali, berarti kita punya 10 ibu. Namun Sang Buddha mengatakan, kelahiran kita ini tidak bisa dihitung. Kenapa kok tidak bisa dihitung? Karena saking banyaknya. Kalau saking banyaknya, ada kemungkinan nggak makhluk-makhluk yang di sekitar kita dan di luaran sana itu pernah menjadi ibu kita? Pernah. Nah, lantas bagaimana caranya adik-adik remaja ingin membalas budi kebaikan orang tua? Satu-satunya kita bisa membalas budi kebaikan orang tua hanya dengan menjadi Buddha. Dengan menjadi Buddha, kita telah menyelesaikan 3 hal. 1, mendapatkan kebahagiaan kita sendiri dalam bentuk kelahiran yang manusia dan dewa. 2, membebaskan diri kita sendiri dari segala macam penderitaan. 3, membebaskan dengan cara memberikan nasihatnya, ajaran-ajaran Buddha, karena kita akan menjadi seorang Buddha, kita bisa membantu makhluk lain untuk mendapatkan pembebasannya itu, yang di nomor 2 ini, yang seperti kita dapatkan. Jadi komplit, kita bisa membereskan diri kita sendiri untuk kebahagiaan kita sendiri, kita juga bisa memberikan kebahagiaan-kebahagiaan kepada makhluk-makhluk yang lain yang merupakan ibu-ibu kita sendiri sebetulnya. Nah, untuk itu makanya ketika adik-adik remaja sudah yakin terhadap memilih perlindungan yang tepat, ketika berlindung itu sudah diambil, menyatakan berlindung, misalkan contoh dengan mengatakan, aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Nah, ini kan adik-adik remaja sudah juga mengucapkan ketika setiap hari Minggu, ya. Ada Dutiyampi Budang Saranang Gajambi, ada Tatiyampi Budang Saranang Gajambi ketiga kalinya, dan kedua kalinya, dan ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ketika sudah menyatakan berlindung, ada aturan main, ada tata krama etika yang harus diikuti. Nah, di sini Kak Yuda membagi menjadi 2 nih, khusus dan umum. Nah, ini secara singkat ya, supaya tahu ya. Contoh kalau yang etika khusus yang berkaitan dengan diri sendiri, yang tentang penghindaran, artinya ini sudah ini tadi. Artinya kita sebagai praktisi, adik-adik remaja ketika sudah menyatakan berlindung, jangan mengambil perlindungan yang lain, ya, karena alasannya berbeda nanti. Gitu. Tadi kan sudah Kak Yuda jelasin dengan yang guru matematika, ya. Kemudian sila penghindarannya artinya jangan menyakiti makhluk yang lain. Malah kalau bisa menyelamatkan. Contoh barisan semut tadi itu. Jangan dibunuh, malah diselamatkan. Ya, dikasih tanda supaya tidak diinjak oleh orang lain. Kemudian sebaiknya adik-adik remaja mulai tidak bergaul. Jangan bergaul dengan teman-teman yang tidak memiliki moral atau tidak memiliki tata etika dan tata krama. Kenapa? Karena nanti teman-teman yang berandalan, tanda kutip, tahu nggak kata berandalan ini adik-adik remaja? Teman-teman yang yang tidak memiliki tata krama, etika, atau kurang ajar, itu nanti pengaruhnya negatif terhadap adik-adik remaja. Sebaiknya dihindari berkumpul dan berteman dengan teman-teman yang begitu. Tidak perlu diajak berteman, ya. Nah, terus itu tentang sila penguatan sekarang. Penguatan ini ada beberapa hal. Jadi contoh misalkan adik-adik ketika di wihara, ketika melihat simbol rupang Buddha, stupa, melihat tumpukan kitab suci,
kita menghormat, ya, beranjali begini menghormat. Oh, ini simbol dari tiga permata, gitu, ya. Kemudian ada yang lain yang berkaitan dengan sila penguatan, yakni misalnya apa ya? Bentar ya, Pak Yuda cari contoh-contohnya dulu, ya. Jadi lambang-lambang simbol itu ada tiga, ya, berkaitan dengan Buddha, misalkan rupang Buddha, berkaitan dengan permata Dharma, itu adalah tumpukan kitab suci, ya, berkaitan dengan Sangha, misalkan ketika ada Bhante lewat, biksu Samanera Samaneri dengan atribut jubahnya, kita beranjali membungkukkan, menyapa dengan hormat, Namo Buddhaya Bhante Samanera, gitu, ya, seperti itu. Itu sila-sila penguatan. Kemudian ada yang umum. Nah, sila-sila umum ini contoh di sini Kak Yuda tuliskan ada beberapa. Kita adik-adik remaja harus mulai mengingat kualitas-kualitas dari ketiga permata. Ada di mana ini tadi? Ada di Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati. Kemudian setiap hari kalau di rumah ada altar, bernamaskara, mulai coba bernamaskara. Pagi hari dan siang hari, malam hari, gitu, ya. Ini harus diulang-ulang karena itu kan komitmen, etika, dan tata krama berlindung. Terus mengingat pertolongan karena Buddha sudah menolong adik-adik remaja dengan memberikan nasihat-nasihatnya dan adik-adik remaja menjadi terlindungi. Oleh karena itu sebagai gantinya adik-adik remaja mulai bisa belajar mempersembahkan. Ketika adik-adik remaja makan, dipersembahkan terdahulu kepada tiga permata. Ketika adik-adik remaja di sini minum, mempersembahkan pertama kali sebelum meminum, sebelum makan, dipersembahkan terlebih dahulu kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Karena mereka yang telah menolong kita. Jadi kita membalasnya dengan cara demikian, memberikan persembahan-persembahan itu. Dan ketika kita memberikan persembahan-persembahan itu, ini sekaligus adik-adik remaja mengumpulkan kumpulan karma baik loh. Ya, luar biasa itu. Dengan karma baik nanti adik-adik akan terhindar dari halangan-halangan dan bahkan bisa mendapatkan kebahagiaan, ya. Itu yang kedua ini tadi mempersembahkan bagian pertama dari yang kita makan dan minum. Terus seandainya adik-adik remaja di sini memiliki teman-teman yang akrab, ya kan? Adik-adik remaja bisa meyakinkan, menganjurkan orang lain untuk mengambil perlindungan. Yang punya pacar, pacarnya dianjurkan untuk mengambil perlindungan kepada tiga permata Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya. Kemudian ini tadi mengulang manfaat dan bertrisarana 6 kali. Manfaatnya yang mana nih? Ya yang tadi itu, yang tadi sebelumnya ini. Nih kalau Pak Yuda ini mundur lagi sebentar. Nah ini yang ada 8 ini manfaatnya. Itu diulang setiap hari supaya apa? Supaya adik-adik remaja ingat, oh ternyata manfaat berlindung itu seperti begini ya. Nah ini nanti akan makin memperkuat keyakinan dan keyakinannya akan meningkat dan akan makin kuat. Itu. Dan ini ketika di rumah ada altar, kita bisa bertrisarana 6 kali sehari. 3 kali di pagi hari, 3 kali di malam hari. Kan sudah aku berlindung kepada Buddha, Dutiyampi aku berlindung kepada Buddha, Tatiyampi aku berlindung kepada Buddha, itu kan sudah 3 kali di pagi hari. Nanti malam hari begitu lagi. Jadi total adalah 6 kali. Ini caranya kita membalas kebaikan Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan cara demikian. Kemudian ketika kita melakukan aktivitas selama sehari-hari, apakah itu bermain game, apakah itu di sekolah, apakah itu membantu orang tua, apakah guru-guru teman-teman di sini sedang mengajar dan sebagainya, apakah sedang makan, apakah sedang minum dan sebagainya, itu mesti disertai dengan keyakinan kepada ketiga permata. Dan yang terakhir ini penting, ya, adik-adik remaja usia begini ini dari pengalamannya Pak Yuda itu harus ditekankan yang nomor terakhir ini. Tidak meninggalkan tiga permata. Artinya karena kita sudah berlindung dengan kokoh, artinya kita jangan sekali-sekali meninggalkan tiga permata. Ya. Bahkan ketika nanti nyawa taruhannya, nah ini cukup ekstrim. Nanti kalau ini seiring dengan keyakinannya meningkat, nanti bahkan nyawa pun ya nggak akan diberikan. Lebih memilih untuk berlindung kepada Triratna, nyawanya hilang. Kalau nyawanya hilang kan mati Pak Yuda. Loh iya, memang mati. Tapi ingat loh, setelah kematian kan nanti lahir lagi di alam-alam bahagia. Dan mungkin bisa terbebas dari penderitaan karena dilindungi oleh Buddha, Dhamma, dan Sangha.
Itu. Atau sebagai guyonan. Nah, ini nih yang ingin Pak Yuda tekankan. Jangan sekali-sekali memakai kalimat-kalimat guyonan dengan memakai simbol-simbol Triratna. Ini sangat tidak sopan. Kenapa? Kita kan menyatakan berlindung sebagai perlindungan yang tertinggi. Masa dipakai sebagai guyonan? Ya, jangan sekali-sekali memakai guyonan, kalimatnya apapun tidak boleh. Ya, ini sangat tidak hormat. Nah, nanti kalau adik-adik dalam hal ini ada pelanggaran, artinya pelanggaran menjadikan Triratna sebagai lelucon, nanti berlindungnya akan menjadi cacat. Nah, kalau cacat, adik-adik remaja tidak mendapat perlindungan lagi. Gitu. Keyakinannya merosot. Karena keyakinan berlindungnya itu dibuat untuk guyonan. Nah, itu yang pada siang hari ini ya, yang bisa Pak Yuda jelaskan. Kesimpulannya adalah ketika kita melakukan berlindung yang merupakan pintu gerbang, ini kan pintu gerbang nih masuk taman wisata, pintu gerbang kebahagiaan, di dalamnya adik-adik bisa mendapatkan kebahagiaannya bermain dan sebagainya. Ingat, ketika bermain jet coaster, ya, ini namanya apa nih? Halilintar, bukan ya? Yang putar-putar ini, bukan ya? Harus tetap mengikuti prosedur keamanan, keselamatan ketika bermain-main kebahagiaan di dalam taman wisata ini. Itu artinya apa? Ketika kita berlindung, mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari, terus kemudian kita juga mendapatkan kebahagiaan. Tetap sila dan etika disiplin moral ini harus tetap dikerjakan. Inilah sila dan etika disiplin moral, itu bagaikan mentaati prosedur keselamatan dan keamanan ketika bermain-main di dalam taman wisata. Pakai sabuk pengaman kalau di pesawat. Nah, itu yang bisa Pak Yuda bagikan. Terima kasih.